saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sejarah. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, namanya Dr. Dawes Dekker. Siapa itu Dawes Dekker? Yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Dr. Dawes Dekker ini seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya merubah mindset yang semula akan merusak bangsa Indonesia. Akhirnya sang Belanda tadi bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri, padahal dia Belanda. Siapa dia? Dr. Dawes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan setelah kenal kiai, kenal santri, dia punya pendapat kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ini pernyataan orang luar pesantren, objektif. Mungkin kalau yang punya pernyataan kayak gitu, para kiai pesantren itu mungkin masih dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan, nggak objektif. Istilah domirnya domir ala ma walahu. Ada domir ala ma walahu, ada domir ala ghairi ma walahu. Ada wa intakun tiyahu maknanin tafa biha kamu kilah fasbatawa, tapi ada wa afrizan urut makon haitsu tala malaysa maknahul fasola. Contohnya Zaidun Amrun 2002, yang belum pernah mondok nggak paham. Nggak apa-apa, maka mondok itu penting, betul? Dr. Dawes Dekker mengatakan kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Kemarin malam saya ngaji di Mandingan Ngawi, saya bicara begitu langsung pada tepuk tangan dengan saya. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Terima kasih anak-anak. Kan anak didik nggak ada, bapak didik itu nggak ada, betul? Cara Jawane yen orang no kiai lan pondok pesantren greget mila bangsa wis rusak kowe biyen. Sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni pondok pesantren, betul? Dulu ada alumni pondok pesantren lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Namanya Ontowiryo. Lahir di Tegalrejo, Jogja. Tegalrejo itu banyak, ada Tegalrejo Magelang, ada Tegalrejo Nganjuk, betul? Ada Tegalrejo Purworejo, ada Tegalrejo Tanggamus Lampung, betul? Lahir di Tegalrejo, Jogja. Sang santri tadi namanya Ontowiryo.
mondok wonten Tegal Sari Yetis Ponorogo, menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Mondok wonten santren Bagelen Purworejo, ngaji tafsir Jalalain tengen Kiai Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo. Kiai Haji Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi yang bikin jalan raya. Itu judul Kiai. Ontowiryo mengaji ilmu tasawuf, ilmu tarekoh kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro yang makamnya ada di Kayu Lawang, Meranti, Purworejo. Terakhir Ontowiryo ngaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh, ilmu gembelengan dengan Kiai Haji Nur Muhammad Ngabdiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh kina cara banser bangsani muntal goteri bareng bertowo berarti maksudnya kayu stiki lan lian-lian. Ilmu ini almarhum Mbah Ki Jawa ini juga. Betul? Termasuk Mbah Muni Brebek Nganjuk gitu. Mungkin betul. Mbah Yai Badrul Soleh Pura Asli Kediri. Sejarah Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Samonate dumugi Pantai Losari, kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Biasa dinyanyikan oleh Nela Harisma. Betul? Sejarah ini. Ontowiryo patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan, ono kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ono tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo ngaji tafsir Jalalain dengan Kiai Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Bodegan Bantul, Yogyakarta. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Leburan. Di Tembalang dekat makam Mbah Dalan Sewu Tembalang. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Asmanipun asli Ontowiryo, putranipun Sultan Hamengkubuwono kaping 3 garwa saking Pacitan. Asmane Kiai Abdul Hamid, asmane masyhur Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Basmaron. Apal? Dadi kiai kangelan ngapalke
ngapal kira diundang kok. Untung mriki ngagumi bae sebenarnya. Mudeng bener. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam kula wangsuli. Diponegoro niku tiyang soleh disebut naminipun Allah turunkan rahmat. Mila Nabi ngendika, "Idza dzikra sholih nazilati rahmat." Ketika orang soleh disebut namanya, Allah turunkan belas kasihan. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam kula wangsuli, HP siap. Sampun siap? Siap 86 sampun. Kula wangsuli. Asma diponegoro. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apalnya mau Gua Selarong kok itu sejarah. Orang itu menaiki jenengan kerso tindak datang Kota Magelang sami kamare Pangeran Diponegoro wonten kantor Ekskarsidenan Kedung, sekarang namanya Bakor Wil 2 Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Pertama Quran, pengkali tasbih, kaping 3 kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Pulau sampun ningali langsung teng kamar teman-teman. Tilaran pertama Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Tilaran kaping kali tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan thariqah Diponegoro. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh thariqah. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan One Team Press ngendika Diponegoro thariqah double, yo Sartoriyah yo Qadiriyah. Indonesia biladi, maknanya Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air kita, maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air kita. Lo saran-saran kita ada teko anak hati lo saran neng nuwun sewu mangke dumugi kata-kata di sana kula suwun ngajung kabeh. Wong di sana kok ngene ya ora sportif, sing duduhi ra ngerti mana sana ya tegas mana sana lo saran mangke dumugi di sana ngajung kabeh. Ngajungi kula ora apa-apa. Ingkang boten kersa ngajung kula dongaaken jembar rezekine. Ingkang kersa langkung jembar tikel 7 dosa. Siap? Indonesia tanah air kita, pusaka abadinan jaya. Monggo Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Monggo di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Timbalinan dengan agung pisan dijunjungi. Alhamdulillah
Indonesia itu di sini apa di sana? Tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Sini apa sana? Sana. Yang di sini sana. Ternyata zaman kula riyen mondok dipun ucal kalian guru-guru. Lokasi cedak disebut kaya adoh kena asal dengan niat taklim, hormat, tata krama, unggah-ungguh. Cedak disebut kaya adoh. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran itu dekat di hadapan kita orang-orang mukmin. Tapi Allah berfirman, ayat Al-Quran jauh, Allah berfirman, Dzalikal kitabula raiba. Dari kakek isim isyarah kata ganti bunuh barang sing adoh. Maka Quran ki cedak. Lho nek cedak lah kudune hadzal kitabula raiba. Allah orang ketika dalam kitab dari kesangi dengan ada apa saya paham, dari apa saya paham. Mungkin ngaji datang menang soal ini. Mungkin belum. Barang cedak disebut kayak ada kenal asal dengan niat hormat, tata krama, unggah-ungguh. Kun besar cari Gus benar apa? Betul sah, Gus kenal sama. Betul. Pulau mondok itu penting. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu pikirane ngoten wae. Kulo tiyang sepah ingkang ngertos saestu luwih marang luwih seneng anake nang pondok tinimbang nang omah. Ki nek ra ngaji ra ngerti, betul. Ngaji nang omah nempel wong tuwa ra temu. Mereka yang berhasil meninggalkan rumah sejak kecil menuntut ilmu. Imam Syafi'i wit alit mondok. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal hadis muwatta, durung balik hafal hadis 70.000. Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan hafidtu sab'ina alfan min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bulugh. Kata Imam Syafi'i, durung balik apal hadis 70.000. Imam Syafi'i niku 7 tahun 8 tahun sampun alim alamah, sampun mucal ngaos niku. Sing do ngaji 40 tahun, 50 tahun sudah. Gurune isih 7 tahun, 8 tahun Mas Syafi'i ngoten. Dereng balik pun mulang pun alim alamah. Bila nanti benar-benar Imam Syafi'i mucal ngaos menika pas bulan Ramadan. Siang-siang sing ngaji niku 40 tahun, wis wani 50 tahun. Lho poso kabeh. Imam Syafi'i tengah-tengah pulang ngombe mangan urung balik kok. Imam Syafi'i ngoten niku ngaten. Niki urung balik kok Syafi'i niku. Syekh Abdul Qadir Jailani 6 tahun hafal Quran. Mondoke tebih Syekh Abdul Qadir menika teng luar negeri. Dusune Jilan, provinsi Tus, negara Persia Iran. Satu kampung dengan Al-Ghazali. Mondoke teng Baghdad, Irak, berbeda negara di atas ribuan kilometer. Bayangkan ketika itu. Syekh Abdul Qadir mangkat mondok, numpak gerobak ditarik jaran 6, numpak gerobak sejarah. Itu kanilane. Bila wau kalau mendengarkan sejarah pun baik Nawawi, Masya Allah luar biasa. Kalau menika riyen mondok wonten Lirboyo, lajeng dipun serati bapak kula. So nek prei rasa mulih kono sowan kanca-kancaku nang Kediri. Lajeng kula sowan cange-cange bapak kula. Mbah Yasin jam sare kula sowan. Mbah Jalil Bandar Kidul kula sowan. Pak
lajeng Mbah Kiai Jamroji Kencong kula sowan Mbah Ahmadi boten pinanggih, sowan Mbah Fakih Sumbersari pinanggih. Lajeng sowan Mbah Yai Maisur mriki. Kula dipun critani sejarah selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Kula nyuwun ngapunten Gus, senajan boten alumni dengan agung, ning kula mengamalkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Sering kula waos, pundi-pundi. Wau ten mobil yang terbimbing kula maca. Nate almarhum Ki Haji Nur Muhammad Iskandar Jakarta niku lak kakak kelas 10 teng Lirboyo. Setunggal wekdal niku ijing-ijing dawuh tengen kula, padahal yen ora ana acara apa. Takon kali kula, kenapa ya saya itu bangun tidur kok tiba-tiba kepingin ke bandara, terus beli tiket, terus kesini. Apa sih nggak ada acara hataman? Nggak ada acara apa-apa gitu. Kok saya kesini gimana ya? Itu kan lewat Iskandar Jakarta. Akhirnya pun takon kok, kamu sering baca apa? Saya akhir-akhir ini sering baca Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Oh, itu amalnya Mbah saya itu. Mbah saya, Mbah Ilyas, terus Mbah siapa? Mbah Manan Galpare itu amalannya Mbah saya itu. Mbah Manan mertuane Mbah Iskandar, putrane Mbah Manan kanca kula Kiai Mundir, kanca. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim itu penting sangat. Sering saya amalkan, bukan cuma saya, santri-santri kula tak kon maca niku. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Beneran. Tapi lah ngendika man nasya alayya sholatan faqad akhta'a tariqul jannah. Nabi ngendika sing sapa wonge lali ra maca selawat yang ingsun keliru dalane swarga. Allah perintah sholat, Allah boten sholat. Allah perintah zakat, Allah boten zakat. Allah perintah poso, Allah boten poso. Allah perintah kaji, Allah boten kaji. Neng ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi kita, betul? Allah perintah sholat, Allah boten sholat. Sholat itu lah nyembah, Allah sing disembah, ra butuh nyembah, betul? Allah perintah zakat, Allah boten zakat. Zakat kan mensucikan diri, Allah sudah suci, nggak butuh disucikan, betul? Allah perintah poso, Allah boten poso. Poso itu benteng. Nabi mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa adalah benteng. Allah sudah jadi benteng, nggak butuh dibentengi, betul? Kita yang butuh dibentengi. Allah perintah kaji, Allah boten kaji. Jika sowan baitullah, Allah pun teng dalem diboten dulu. Sowan dalem Allah. Tapi ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi kita. Allah berselawat. Al-Quran, ayat Al-Quran ini yang menerangkan selawat ini pakai fi'il mudhari', nggak pakai fi'il madhi. Allah ngendika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah nggak ngendika shollallahu yusollu. Fi'il mudhari' iki fi'il sing nuduno kang agi diadepi lan arep diadepi. Mila menawi dipun maknani innallaha sak temene Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah iku yusholluna lagi berselawat lan arep berselawat terus ngoten maknane cara pondok.
Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita. Kapan saja. Sekarang, sebentar lagi, nanti malam, besok subuh, besok duha, besok duhur, besok asar, besok malam, dan seterusnya. Allah dan para malaikat nggak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada umat Islam sering berselawat, artinya sering membetuli Allah, itu pertanda husnul khotimah. Maka jangan berhenti berselawat. Terus bila mondok niku penting bahwa pernyataan Dr. Dosteker diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro niku Pak niku asmane asli Suwardi Suryani niku santrine Mbah Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja. Ngaji Quran, ngaji kitab kuning dengan Mbah Kiai Sulaiman Zainuddin. Akhirnya pun Ki Hajar Dewantoro damel lembaga pendidikan nyontoh pondok namanya pun Taman Siswa. Menurut pengakuan Ki Hajar Dewantoro, berdirinya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren sejarah. Sayang sejarah Ki Hajar Dewantoro ngaji Quran, ngaji kitab kuning boten nate dipunteraken teng sekolah les sing diterangno mung tuturi handayani. Iki sampun saya cuma belum lengkap. Wau sing paling gendeng nantang londo iki sinten Pangeran Diponegoro. Sampai uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Itu sangat penting. Maka para prajurit Diponegoro itu ada identitasnya. Biasanya ngarep masjid ono sawo becek gitu. Itu identitas prajurit Diponegoro. Mau sawo terus ketembung tasawuf ketemu tarekat dulu. Itu sejarah. Bila pendapatipun Ki Hajar Dewantoro diperkuat oleh almarhum Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pak Jatmoko itu bukan alumni pesantren. Nek sing ngendika ngandak ngejak nang pondok ki sing tau mondok ki lak alah padune mayang-mayang nang pondoke iki bener. Tapi nek sing kono wong jowo iki pengakuan yang tulus, objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Maka akhirnya Ki Hajar Dewantoro mengatakan pendidikan yang paling